Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Rizky dari kelas 11 AKEL 1. Saya akan menjelaskan tentang materi struktur, anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Yang pertama ada program rencana pembangunan daerah. Pertama yang akan dibahas adalah pengertian umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ya, ada peraturan kepala daerah atau disingkat Perda adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota. Selanjutnya ada rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. Yang ketiga, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Keempat, rencana pembangunan tahunan daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Yang kelima, ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang keenam, ada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda. Yang ketujuh, ada kebijakan umum APBD atau disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Yang ke-8 ada prioritas dan plafon anggaran sementara atau disingkat PPAS. Ada program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya ada pendapatan daerah. Adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya ada pembiayaan, adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya ada pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Selanjutnya ada badan usaha milik daerah atau disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya ada kawasan khusus adalah sebagai wilayah dalam daerah provinsi dan atau daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah yang berfungsi khusus sebagai kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, bagian kedua yaitu ada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Apa sih RPJMD? RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Sementara itu, rencana pembangunan tahunan daerah atau RPTD atau rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Selanjutnya, bagian yang ketiga ada kebijakan umum APBD KUA. Kebijakan umum APBD KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum APBD berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 pasal 34 meliputi yaitu ada kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Selanjutnya, kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Dan rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD. Materi yang keempat ada prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Apa sih PPAS? PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA atau RKA SKPD. Ketentuan-ketentuan menyusun PPAS. Antara lain, prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewajiban daerah. Selanjutnya, prioritas disusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran SKPD yang melaksanakan. Dan plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD program dan kegiatan belanja tidak langsung atau pegawai
atau belanja pegawai, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Materi selanjutnya, yang kelima, ada rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah RKA SKPD. Adalah dokumen perencanaan dan penanggaraan yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja atau belanja tidak langsung dan belanja langsung, program dan kegiatan SKPD menurut fungsi sebagai dasar penyusunan RAPBD. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, RKA SKPD meliputi sebagai pasal 37 yaitu penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Yang kedua ada pasal 38, yaitu penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Selanjutnya, yang keenam ada rencana kerja dan anggaran pejabat pengelolaan keuangan daerah atau RKA PPKD. Rencana kerja dan anggaran pejabat pengelolaan keuangan daerah adalah rencana kerja dan anggaran badan atau dinas biro keuangan atau bagan keuangan selaku bendahara umum daerah. Yang kedua akan membahas anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang akan dibahas yang pertama ada definisi anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda. Nah, kalau berdasarkan PP nomor 8 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara menurut PP nomor 58 tahun 2005, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sebagai sarana penentu kebijakan fiskal, proses politik, dan penciptaan ruang publik. Selanjutnya, yang akan dibahas yang kedua yaitu fungsi APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 Ayat 4, fungsi APBD meliputi fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan merupakan pedoman bagi manajemen pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan merupakan pedoman untuk menilai kesesuaian pelaksanaan anggaran kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang keempat, ada fungsi alokasi, merupakan media untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Selanjutnya, ada fungsi distribusi, merupakan alat yang mampu menjamin terlaksananya rasa keadilan dan kepatutan. Dan terakhir, fungsi stabilisasi, merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Materi selanjutnya yaitu yang C, siklus anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Dibagi ke 6 bagian. Yang pertama ada penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Pihak yang berkaitan dalam penyusunan RAPBD ada tim anggaran pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, sekretaris daerah, kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Dokumen-dokumen dalam penyusunan RAPBD ada kebijakan umum APBD, nota kesepakatan KUA, prioritas dan plafon anggaran sementara, nota kesepakatan PPAS, rencana kerja dan anggaran. Nah, proses penyusunan RAPBD ada 5. Yang pertama, penyusunan kebijakan umum APBD. Yang kedua, penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang ketiga, penyusunan surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPD. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA SKPD. Dan yang kelima, penyiapan RAPBD. Selanjutnya, bagian yang kedua ada pengesahan rencana anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD. Pihak yang berkaitan dalam pengesahan RAPBD siapa aja sih? Ada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, satuan kerja perangkat daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, sekretaris daerah, kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan gubernur atau Mendagri. Dokumen dalam pengesahan RAPBD
meliputi nota keuangan dan lampiran-lampiran yang terdiri atas ringkasan piutang daerah, atas ringkasan APBD, rekapitulasi belanja, daftar jumlah pegawai, daftar piutang daerah, daftar investasi daerah, daftar penambahan dan pengurangan aset tetap, dan daftar dana cadangan. Nah, proses pengesahan RAPBD gimana sih ya? Caranya tuh seperti ada pembahasan RAPBD. Yang kedua, evaluasi RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. Yang ketiga, ada penetapan perda APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. Dan keempat, ada pembatalan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. Kelima, ada penyusunan rancangan peraturan kepala daerah APBD apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai. Dan yang terakhir, ada penetapan rancangan peraturan kepala daerah apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai. Yang ketiga, ada pelaksanaan pendapatan. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pendapatan ada bendahara penerimaan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah. Dokumen yang dalam pelaksanaan pendapatan ada surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran. Proses pelaksanaan pendapatannya terdiri dari penerimaan pendapatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan atau LPJ penerimaan. Terus selanjutnya bagian yang keempat ada pelaksanaan belanja. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan belanja ada tim anggaran pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, bendahara pengeluaran, pejabat penata usahaan keuangan SKPD, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah, sekretaris daerah. Dokumen-dokumen dalam pelaksanaan belanja ada meliputi dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kas, surat penyediaan dana, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana. Nah, proses pelaksanaan belanjanya terdiri dari hal-hal penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran kas, penerbitan surat penyedia dana, pengajuan surat permintaan pembayaran, penerbitan surat pemerintah membayar, penerbitan surat perintah pencairan dana, pembelanjaan dana, penerbitan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, materi yang kelima ada pertanggungjawaban APBD. Pihak yang terkait dengan pertanggungjawaban APBD ada pejabat pengelola keuangan daerah, terus ada pejabat penata usahaan keuangan SKPD, ada pengguna anggaran, ada fungsi akuntansi SKPD, ada sekretaris daerah, ada kepala daerah, badan pemeriksa keuangan, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Dokumen laporan keuangan SKPD ada LRA, LO, perubahan ekuitas, dan neraca dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban ada penyusunan laporan keuangan SKPD dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Bagian keenam yaitu pengawasan APBD. Pengawasan APBD adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan kriteria unjuk kerja yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Jadi jenis pengawasan APBD antara lain ada pengawasan berdasarkan independensi. Pengawas itu dibagi dua menjadi pengawasan internal dan eksternal. Selanjutnya ada pengawasan berdasarkan waktu pengawasan dibagi dua juga. Ada pengawasan preventif dan represif. Yang ketiga ada pengawasan berdasarkan subjek pengawasan dibagi 4, ada pengawasan melekat, fungsional, masyarakat, dan legislatif. Dan yang terakhir pengawasan berdasarkan jarak pengawasan. Ada dibagi dua menjadi pengawasan pasif dan pengawasan aktif. Dan materi terakhir tentang D, struktur kode rekening akuntansi pemerintah. Dibagi menjadi klasifikasi pendapatan pajak daerah, klasifikasi pendapatan retribusi daerah, klasifikasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, klasifikasi pendapatan lain-lain PAD yang sah, klasifikasi pendapatan transfer dana perimbangan, klasifikasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan, pendapatan hibah, darurat dan lainnya, surplus dan pos luar biasa, klasifikasi belanja dan beban pegawai, klasifikasi belanja dan beban barang dan jasa, klasifikasi belanja dan beban bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial, klasifikasi belanja modal ada belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan klasifikasi beban penyusutan dan amortisasi penyisian piutang dan lain-lain dibagi menjadi beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisian piutang, beban lain-lain.
Klasifikasi penerimaan pembiayaan ada penggunaan silva, pencairan dana cadangan, hasil tunjangan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali piutang, penerimaan kembali investasi non permanen lainnya. Lalu ada pinjaman luar negeri, pinjaman utang jangka panjang lainnya, dan klasifikasi pengeluaran pembiayaan ada pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran investasi non-departemen lainnya, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, serta pembayaran utang jangka panjang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.